Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya San Prastika Zarah Kinasih dari kelas 1 TMAA dengan NIM 22411040738. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang fungsi tau, mata kuliah teori bilangan. Oke, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, fungsi tau. Fungsi tau dilambangkan dengan seperti ini. Kita langsung menuju definisinya. Misalkan N suatu bilangan bulat positif. Tau N menyatakan banyaknya pembagi bulat positif dari N. Contoh yang pertama, semua pembagi bulat positif dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Maka, tau 36 sama dengan 9. 9 kita dapat hitung dari 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Maka tau 36 sama dengan 9 bilangan. Contoh yang kedua, semua pembagi bulat positif dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Maka, tau 15 sama dengan 4. Contoh yang ketiga, semua pembagi bulat positif dari 17 adalah 1 dan 17. Maka, tau 17 sama dengan 2. 17 di sini merupakan suatu bilangan prima. Maka, kita dapat simpulkan apabila P suatu bilangan prima, maka tau P sama dengan 2. Kenapa bilangan prima itu cuma berjumlah 2? Karena bilangan prima itu hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan prima itu sendiri. Next. Teorema. Jika K suatu bilangan bulat positif dan P suatu bilangan prima, maka tau P pangkat K sama dengan K ditambah 1. Contohnya, yang pertama, tau 32 sama dengan tau 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 merupakan pemfaktoran dari 32. Kita masukkan kepada rumus K ditambah 1. K kita anggap sebagai pangkat 5 ini, kemudian kita masukkan K-nya 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi, semua pembagi bulat positif dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Contoh yang kedua, tau 243 sama dengan tau 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 merupakan pemfaktoran dari 243. Sama seperti tadi, kita ambil yang pangkat 5-nya ini, kemudian masukkan ke rumus ini. Yang K ditambah 1. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Semua pembagi bulat positif dari 243 adalah 1, 3, 9, 27, 81, dan 243. Kita hitung bersama-sama ya dari bilangan ini apakah benar ada 6 dari tau 243. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya, jadi tau 243 itu berjumlah 6 bilangan. Yang selanjutnya, teorema 7.1. Apabila bentuk kanonik dari bilangan positif n adalah P1 pangkat A1, P2 pangkat A2, P3 pangkat A3, sampai dengan PK pangkat AK, maka tau n sama dengan
A1 ditambah 1 dikali A2 ditambah 2 dikali A3 ditambah 1 dikali sampai dengan AK ditambah 1. Contohnya, yang pertama, tau 144 sama dengan tau 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 itu kita peroleh dari pemfaktoran 144. Maka kita dapat masukkan ke rumus yang A1 ditambah 1 ini. Kita anggap A1 ini pangkat 4 dan A2 ini pangkat 2 ini. Jadi, A1 ditambah 1, 4 ditambah 1, dan A2 ditambah 1, A2-nya 2 ditambah 1 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 5 dikali 3 sama dengan 15. Yang kedua, tau 1323 sama dengan tau 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2 sama dengan tau 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2 ini kita peroleh dari pemfaktoran 1323. Sama seperti tadi, pangkat 3 dan pangkat 2 ini kita anggap sebagai A1 dan A2. Kita masukkan 3 ditambah A1-nya, 3 ditambah 1 sama dengan 4, A2-nya 2 ditambah 1 sama dengan 3, sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Next. Yang selanjutnya teorema 7.2. Apabila n suatu bilangan bulat positif yang bukan prima berpangkat lebih dari 1, maka hasil kali semua pembagi bulat positif dari n adalah Kn sama dengan n pangkat 1/2 tau n. Contohnya, yang pertama, tau 12 sama dengan tau 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 dikali 3 ini merupakan hasil pemfaktoran dari 12. Sama seperti yang sebelumnya, yang A1 ditambah 1. Kita A1 itu anggapnya yang pangkat 2 ini, dan 3 itu merupakan 3 pangkat 1. Jadi A2 itu merupakan 1. Kita masukkan A1 ditambah 1. A1-nya 2 ditambah 1, 3. A2-nya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka K12 sama dengan 12 pangkat 1/2 tau 12 sama dengan 12 pangkat 1/2. Dari tadi tau 12 itu adalah 6. Dikali 6 sama dengan 12 pangkat 3. Maka dapat kita hitung 12 pangkat 3 itu 1728. Semua pembagi bulat positif dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka K12 dapat dicari dengan mengalihkan ke 6 bilangan tersebut. K12 sama dengan 1 dikali 2, dikali 3, dikali 4, dikali 6, dikali 12, yang hasilnya 1728. Samakan yang seperti di ini sama hasilnya juga. Contoh yang kedua, tau 28 sama dengan tau 2 pangkat 2 dikali 7. 2 pangkat 2 dikali 7 ini merupakan hasil pemfaktoran dari 28. Sama dengan A1-nya 2 ditambah 1 sama dengan 3, dan A2-nya yang ini nih, yang 7 pangkat 1, 1 ditambah 1. Jadinya 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Maka K28 sama dengan 28 pangkat 1/2 dikali dari tau 28 tadi kan 6. Dikali 6 sama dengan hasilnya 21.952. Yang selanjutnya, kita akan bahas latihan soal, kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, tentukan hasil dari tau 75. Cara penyelesaiannya yaitu
tau 75 sama dengan tau 5 pangkat 2 dikali 3. 5 pangkat 2 dikali 3 merupakan hasil pemfaktoran dari 75. Seperti tadi, A1 kita anggap sebagai pangkat ini, dan 3 itu 3 pangkat 1, jadi A2 itu 1. A1 ditambah 1, A1-nya 2, 2 ditambah 1. Dan A2-nya 1 ditambah 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi, semua pembagi bulat positif dari 75 adalah 1, 3, 5, 15, 25, dan 75. Apakah benar dari ini ada 6 bilangan? Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi benar ya, tau 75 itu ada 6 bilangan. Yang contoh latihan soal yang kedua, tentukan K35. Penyelesaiannya, tau 35 sama dengan tau 5 kali 7. 5 kali 7 merupakan hasil pemfaktoran dari 35. 5 kali 7 ini kan 5 pangkat 1 sama dikali 7 pangkat 1. A1-nya 1 ditambah 1, A2-nya 1 ditambah 1. Sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka K35 sama dengan 35 pangkat 1 per 2 tau 35 sama dengan 35 pangkat 1 per 2 dari tadi tau 35 itu adalah 4. Jadi 35 pangkat 1 per 2 dikali 4 sama dengan 35 pangkat 2 yang hasilnya 1225. Oke, sudah selesai pembahasan materi tentang fungsi tau. Semoga pembahasan materi fungsi tau ini dapat dimengerti kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.